Pernahkah kamu merasa seperti tidak benar-benar bebas? Bukan karena dikurung, tapi karena dikuasai oleh emosi sendiri. Marah, takut, cemas, atau rasa tidak pernah cukup. Saat ini, kita sering merasa kebebasan sejati sulit diraih, entah karena tekanan pekerjaan atau scroll tak berujung di media sosial. Tapi, bagaimana jika kebebasan sejati tidak bergantung pada dunia luar, melainkan pada seberapa dalam kita mengenal dan menguasai diri sendiri? Kutipan ini akan lebih bermakna saat kita mengenal Epictetus, seorang filsuf Stoik yang menemukan kebebasan sejati meski ia terlahir sebagai seorang budak. Epictetus lahir sekitar tahun 50 Masehi di Hierapolis, yang kini merupakan bagian dari Turki. Epictetus bukanlah orang biasa. Ia dilahirkan sebagai seorang budak di Kekaisaran Romawi. Hidup di bawah kuasa orang lain, ia pernah disiksa hingga kakinya patah dan menjadi pincang seumur hidupnya. Namun, dari keterbatasan ini, ia menemukan kebebasan batin melalui filsafat Stoik. Setelah dibebaskan, ia belajar pada Musonius Rufus, dan akhirnya mendirikan sekolahnya sendiri di Nikopolis, Yunani. Epictetus tidak pernah menulis buku, tapi ajarannya dicatat oleh muridnya, Arrian, dalam dua karya penting, Discourses dan Enchiridion, yang berisi inti dari ajaran-ajaran Epictetus. Ia mengajarkan bahwa kebebasan sejati ada di dalam pikiran kita, bukan di dunia luar. No person is free who is not master of himself. Epictetus. Tak ada yang benar-benar bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri. Kutipan ini berasal dari Discourses, kumpulan ajaran lisan Epictetus yang ditulis oleh muridnya, Arrian. Melalui kalimat ini, Epictetus ingin mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati bukan soal status sosial, kekuasaan, atau kekayaan, tapi soal satu hal, seberapa mampu kita menguasai pikiran dan emosi kita sendiri. Kutipan ini adalah inti dari Stoikisme ala Epictetus. Ia percaya bahwa hidup terbagi menjadi dua hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, sikap, dan keputusan kita, dan yang tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca, opini orang lain, atau musibah yang datang tanpa diduga. Menurut Epictetus, seseorang yang dikuasai oleh kemarahan, ketakutan, atau keinginan sesungguhnya tidak benar-benar bebas, karena saat itu kita diperbudak oleh emosi kita sendiri. Bagi Epictetus, kebebasan sejati datang ketika kita menjadi tuan atas diri kita sendiri, yakni saat kita mampu mengendalikan sebagaimana kita bereaksi terhadap dunia. Kutipan ini seperti pengingat lembut untuk tetap tenang di tengah badai. Bayangkan ketika sedang menghadapi persoalan rumit atau menerima kritik tajam yang menusuk, mudah sekali kita terjebak dalam amarah, kekecewaan, atau tekanan. Tapi di saat itulah Epictetus mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang bisa kita kendalikan? Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk beralih fokus pada apa yang bisa kita atur, sikap kita sendiri, bukan keadaan di sekitar, bukan pula orang lain. Misalnya, saat rencana gagal, kita bisa memilih untuk tidak larut dalam kesalahan, melainkan menerima kenyataan dengan lapang dada, lalu memulai mencari solusi dengan tenang. Pada masa Epictetus, Kekaisaran Romawi penuh dengan kekacauan, perang, intrik politik, dan ketidakpastian. Sebagai mantan budak, Epictetus tahu bahwa kebebasan fisik tidak menjamin ketenangan batin. Ajarannya mempengaruhi banyak orang, termasuk Marcus Aurelius, yang juga seorang Stoik. Discourses menjadi panduan bagi mereka yang mencari ketenangan di tengah dunia yang tidak menentu. Di zaman kita, kutipan ini sangat relevan. Kita sering merasa terbudak oleh tekanan pekerjaan, media sosial, atau ekspektasi orang lain. Epictetus mengingatkan kita untuk kembali ke dalam diri kita. Misalnya, saat kita tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain di Instagram atau di sosial media lainnya, kita bisa memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Dengan menguasai pikiran kita, kita menemukan kebebasan dari stres dan kekhawatiran modern. Kutipan Epictetus ini mengajak kita untuk melihat ke dalam. Kebebasan sejati dimulai ketika kita menguasai pikiran kita, baik itu trauma masa lalu atau tekanan hari ini. Kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita menanggapinya. Kutipan Epictetus, no person is free who is not master of himself, bukan sekedar rangkaian kata bijak dari masa lampau. Ia adalah sebuah ajakan yang dalam dan personal untuk menyelami siapa diri kita, mengakui bahwa dunia di luar seringkali tak bisa kita kendalikan. Dan justru karena itu, dunia di dalam pikiran dan hati kita adalah medan utama perjuangan kita. Dalam hidup yang serba cepat seperti sekarang, banyak dari kita merasa terjebak bukan oleh tembok penjara,
tapi oleh ketakutan yang tak terlihat. Kita mungkin nampak bebas, bisa kemana saja, melakukan apa saja, tapi dalam hati, banyak yang merasa gelisah, tertekan, kehilangan arah. Dan bagi sebagian orang, seperti mereka yang hidup dengan gangguan mental, seperti bipolar, atau tekanan psikologis lain, perjuangan untuk menguasai diri bukanlah hal yang sepele. Itu adalah pertarungan harian, naik turunnya emosi, perubahan suasana hati yang ekstrim, hingga rasa kehilangan kendali atas pikiran sendiri. Bisa terasa seperti badai yang tak ada habisnya. Namun, disinilah pesan Epictetus menjadi sangat penting. Ia tidak berkata bahwa kita harus mengontrol segalanya. Justru sebaliknya, ia mengajarkan penerimaan atas apa yang tidak bisa kita ubah, dan keberanian untuk mengambil alih yang bisa. Reaksi kita, pilihan kita, arah fokus kita, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Seperti saat didera depresi, ledakan emosi, ada ruang kecil dalam diri kita yang bisa kita latih. Kesadaran, dan dari sanalah kebebasan batin perlahan tumbuh. Epictetus tidak lahir dari kehidupan yang nyaman. Ia tahu rasanya tidak punya kendali. Tapi, justru dari situ, ia menemukan kunci kebebasan sejati. Menguasai batin bukan dunia, dan pelajaran itu berlaku untuk kita semua. Apapun kondisi mental kita, apapun luka batin kita tidak harus sempurna, kita tidak harus selalu tenang. Tapi setiap kali kita memilih untuk berhenti sejenak, menyadari apa yang kita rasakan, lalu dengan lembut mengarahkan diri ke respon yang lebih baik, kita sedang melangkah menuju kemerdekaan yang sejati. Kebebasan bukan berarti tidak pernah marah, tidak pernah cemas, tidak pernah jatuh. Tapi, berarti kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus menerima, dan kapan harus bangkit lagi, dengan cara yang lebih bijak. Itu adalah latihan seumur hidup, dan bagi kita yang peduli akan kesehatan mental, khususnya yang menghadapi bipolar atau tekanan psikologis lain, latihan ini bisa menjadi bentuk kasih sayang tertinggi pada diri sendiri. Karena menjadi tuan atas diri sendiri bukan tentang menjadi kuat setiap saat, tapi tentang menjadi sadar, jujur, dan penuh belas kasih terhadap diri yang sedang berjuang. Tak ada yang benar-benar bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri. Maka marilah kita mulai, bukan dengan cara mengubah dunia, tapi dengan mengenali dan memeluk dunia dalam diri kita. Terima kasih.